Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rafi Mulia dari kelas Karyawan Manajemen dengan NIM 2023-127-1010. Di sini saya akan mengerjakan tugas video UTS semester 2. Untuk soal pertama itu kan salah satu manfaat hukum bisnis adalah dapat dijadikan sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pelaku bisnis. Jelaskan maksudnya. Jadi manfaat hukum bisnis yang menjadikannya sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pelaku bisnis itu bahwa hukum bisnis memberikan kerangka kerja dan panduan yang jelas mengenai berbagai aspek operasional dan hubungan dalam dunia bisnis. Ada beberapa penjelasan terkait hal tersebut. Yang pertama itu ada pedoman operasional, kepatuhan terhadap regulasi. Hukum bisnis menyediakan informasi tentang peraturan dan regulasi yang harus dipatuhi oleh perusahaan, seperti perizinan, standar keselamatan, perlindungan konsumen, dan lingkungan. Ini membantu pelaku bisnis memahami kewajiban hukum mereka dan menghindari sanksi atau penalti. Selanjutnya itu ada prosedur proses. Hukum bisnis menjelaskan prosedur yang tepat untuk berbagai aktivitas bisnis, seperti pendaftaran perusahaan, laporan keuangan, dan pengajuan pajak. Informasi ini membantu bisnis menjalankan operasional mereka secara efisien dan sesuai hukum. Lalu yang kedua itu ada pengelolaan risiko. Nah, dari pengelolaan risiko itu ada identifikasi risiko hukum. Dengan memahami hukum bisnis, pelaku bisnis dapat mengidentifikasi potensi risiko hukum yang mungkin mereka hadapi, seperti pelanggaran kontrak, sengketa kekayaan intelektual, dan tuntutan hukum karyawan. Kemudian itu ada mitigasi resiko. Menyediakan strategi untuk mengurangi resiko hukum, misalnya melalui penggunaan kontrak yang jelas dan mengikat, asuransi bisnis, dan kebijakan kepatuhan internal. Selanjutnya nomor 3 itu ada perlindungan hak dan kepentingan. Nah, dari perlindungan hak dan kepentingan ini ada hak kekayaan intelektual dan juga hak dan kewajiban. Nah, untuk hak kekayaan intelektual sendiri memberikan informasi tentang bagaimana melindungi hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, dan hak cipta. Ini penting untuk melindungi inovasi dan aset kreativitas perusahaan. Selanjutnya itu ada hak dan kewajiban. Ini menjelaskan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk pemilik, termasuk karyawan, termasuk pemasok, dan pelanggan. Ini membantu menghindari konflik dan menyelesaikan perselisihan secara adil. Selanjutnya itu yang keempat, pengambilan keputusan informasi. Dari pengambilan keputusan informasi ini ada beberapa ya, seperti dasar untuk keputusan strategis. Pengetahuan tentang hukum bisnis dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan strategis, seperti ekspansi bisnis, investasi, atau merger, dan akuisisi. Informasi hukum membantu memastikan bahwa keputusan tersebut sah dan menguntungkan. Kemudian ada pemahaman tentang konsekuensi hukum. Mengetahui implikasi hukum dari berbagai tindakan bisnis itu memungkinkan pelaku bisnis untuk mempertimbangkan konsekuensi potensial sebelum membuat keputusan. Selanjutnya yang kelima itu ada peningkatan kredibilitas dan kepercayaan. Dari peningkatan kredibilitas dan kepercayaan ini, yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas. Bisnis yang patuh pada hukum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan di mata pelanggan, investor, dan juga mitra bisnis. Selanjutnya ada reputasi positif. Mematuhi hukum bisnis membantu membangun reputasi positif yang dapat menarik lebih banyak peluang bisnis dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan. Selanjutnya yang keenam itu ada penyelesaian sengketa. Ada dua sih. Dari penyelesaian sengketa ini mekanisme penyelesaian dan juga kepastian hukum. Untuk mekanisme penyelesaian memberikan panduan tentang mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, atau litigasi. Informasi ini membantu pelaku bisnis menyelesaikan perselisihan secara efisien dan menghindari proses hukum yang panjang dan mahal. Yang kedua itu kemudian kepastian hukum. Adanya aturan yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa memberikan kepastian hukum yang penting untuk stabilitas dan kepercayaan dalam lingkungan bisnis. Jadi kesimpulannya itu, hukum bisnis menyediakan berbagai informasi penting yang membantu pelaku bisnis dalam menjalankan operasional mereka, mengelola risiko, melindungi hak dan kepentingan, mengambil keputusan yang tepat, serta meningkatkan kredibilitas dan reputasi. Dengan memahami dan memanfaatkan informasi yang diberikan oleh hukum bisnis, pelaku bisnis dapat beroperasi dengan lebih efektif, efisien, dan aman, serta membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan kesuksesan jangka panjang.
Jadi untuk soal nomor 2, apa yang saudara ketahui tentang pertumbuhan bisnis? Pertumbuhan bisnis adalah proses peningkatan ukuran, kapasitas, dan pendapatan dari suatu perusahaan atau usaha. Pertumbuhan ini bisa diukur melalui berbagai indikator seperti peningkatan penjualan, jumlah pelanggan, jumlah karyawan, pangsa pasar, dan juga laba. Pertumbuhan bisnis menunjukkan bahwa perusahaan mampu memperluas operasionalnya, menarik lebih banyak pelanggan, dan meningkatkan profitabilitasnya. Nah, di sini kan jika saudara menjadi seorang pengusaha, strategi apa yang akan saudara lakukan agar bisnis yang saudara kelola selalu tumbuh dan berkembang? Untuk strategi yang saya pilih ada beberapa. Namun sebagai seorang pengusaha ada beberapa strategi yang bisa diadopsi untuk memastikan bisnis Anda selalu tumbuh dan berkembang. Yang pertama itu ada inovasi produk dan layanan. Nah, pengembangan produk baru, mengembangkan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi atau memperbaiki produk yang ada. Kemudian peningkatan kualitas. Terus meningkatkan kualitas produk atau layanan untuk mempertahankan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Kemudian ekspansi pasar, pastinya dong. Kita ingin memperluas penjualan kita kan, ingin ekspansi pasar gitu. Masuk ke pasar baru, mengeksplorasi dan memasuki pasar geografis baru atau segmen pelanggan baru yang memiliki potensi pertumbuhan. Kemudian diversifikasi, menawarkan berbagai produk atau layanan baru yang berbeda dari lini produk utama untuk menarik berbagai jenis pelanggan. Lalu yang ketiga itu ada peningkatan pemasaran dan branding, strategi pemasaran digital. Lalu yang ketiga itu ada peningkatan pemasaran dan branding. Ada strategi pemasaran digital, memanfaatkan alat dan platform digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan melalui media sosial, SEO, Search Engine Organization, ya itu, iklan online dan pemasaran konten. Kemudian ada branding yang kuat, membangun merek yang kuat dan mudah diingat, yang mencerminkan nilai dan visi perusahaan. Lalu yang keempat itu ada pengembangan sumber daya manusia atau SDA-nya ya. Ada pelatihan pengembangan, memberikan pelatihan dan peluang pengembangan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka. Kemudian rekrutmen yang tepat, tidak asal rekrut-rekrut aja, memperkerjakan orang-orang berbakat yang memiliki visi dan kemampuan yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi mencari SDA yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang kelima itu peningkatan efisiensi operasional. Ada otomatisasi proses sama manajemen rantai pasokan. Otomatisasi proses sendiri menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi proses bisnis yang berulang dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian manajemen rantai pasokan, mengoptimalkan manajemen rantai pasokan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Selanjutnya yang keenam itu ada pelayanan pelanggan yang unggul. Layanan pelanggan yang baik memberikan layanan pelanggan yang luar biasa untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Lalu ada umpan balik pelanggan, mendengarkan umpan balik pelanggan dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kelemahan produk ataupun layanan. Kemudian kolaborasi dan kemitraan strategis. Kemitraan dengan perusahaan lain, membangun kemitraan dengan perusahaan lain itu bisa ya memperluas jangkauan pasar, berbagi sumber daya, dan mengembangkan produk bersama. Itu fungsi salah satu mitra ya. Kemudian kerjasama dengan startup, berkolaborasi dengan startup yang inovatif untuk mendapatkan ide-ide baru dan teknologi terbaru pastinya. Kemudian yang 8 sendiri ada pendanaan dan investasi yang cerdas. Manajemen keuangan yang bijaksana, mengelola keuangan perusahaan dengan bijaksana, memastikan arus kas yang sehat dan investasi yang tepat. Pencarian pendanaan, mencari sumber pendanaan baru seperti investor, pinjaman, atau crowdfunding untuk mendukung ekspansi bisnis. Butuh dana dong buat ekspansi bisnis. Kemudian ada yang ke-9, analisis data dan penilaian kerja. Analisis kerja menggunakan data dan analisis untuk menilai kinerja bisnis secara terus-menerus dan membuat keputusan berdasarkan informasi. Jadi kita lihat kinerja dari karyawan. Lalu penilaian penyesuaian strategi. Secara teratur mengevaluasi dan menyesuaikan strategi bisnis berdasarkan hasil kerja dan perubahan di pasar. Lalu yang ke-10 ada responsif terhadap perubahan pasar. Memantau tren pasar ya. Selalu memantau tren dan perubahan dalam pasar untuk menyesuaikan strategi bisnis dengan cepat. Kemudian ada adaptabilitas, membangun kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis.
Lalu masuk angin. Jadi buat kesimpulannya, penumbuhan bisnis memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi yang mencakup inovasi, ekspansi pasar, peningkatan pemasaran, pengembangan sumber daya manusia, dan juga efisiensi operasional, beserta pelayanan pelanggan, kemitraan strategis, pendanaan yang bijaksana, analisis data, dan adaptabilitas. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, seseorang atau seorang pengusaha dapat memastikan bahwa bisnisnya tidak hanya bertahan, tapi juga terus tumbuh dan berkembang di pasar yang kompetitif. Dan nomor 3, bagaimana cara perusahaan tempat saya bekerja dalam memberikan nilai kepada pelanggan. Jelaskan 3 langkah yang dilakukan. Jadi, memberikan nilai kepada pelanggan merupakan strategi penting ya bagi perusahaan untuk membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan kepuasan dan juga mendorong pertumbuhan bisnis. Nah, ada 3 sih. Yang pertama itu mengenali dan memahami kebutuhan pelanggan. Jadi, kita harus mengenali terlebih dahulu atau memahami nih kebutuhan dari pelanggan tersebut, apa yang dibutuhin. Kalau saya kan kerja di perusahaan GPS ya, jadi kebutuhan dari si pelanggan ini pastinya ingin memantau kendaraannya dong. Siapa tahu kendaraan lagi dirental ataupun lagi dipinjam teman, itu pasti mereka khawatir. Nah, kita harus mengenali terlebih dahulu kebutuhan mereka apa. Nah, kemudian yang kedua itu eh, mengembangkan produk dan layanan berkualitas tinggi. Jadi, misalkan si customer ini udah pasang di kita, ternyata dia butuh nih fitur tambahan seperti fitur ini. Nah, kita tuh harus evaluasi juga sih. Harus cek kayak buat inovasi baru. Inovasi sendiri kan itu dari keluhan ya. Makanya bisa ada inovasi. Nah, itu kita mengembangkan produk dan layanan berkualitas tinggi. Jadi kami bantu pengembangan fitur yang dibutuhin dari si pelanggan tersebut. Kemudian yang ketiga itu membangun hubungan yang kuat dan personalisasi. Pastinya kita nggak mau dong kita sama customer itu tidak ada hubungan yang kuat ya. Maksudnya nggak deket. Kalau kita ada hubungan yang kuat dengan customer sendiri kan bisa menambah pertumbuhan ya, pertumbuhan penjualan mulai dari mouth to mouth, mulut ke mulut. Jadi si customer yang udah ada hubungan dengan kita, hubungannya udah kuat, udah memberi trust pada perusahaan kami, itu pasti dia akan menawarkan atau bantu ngepromosiin ke teman-temannya. Nah, itu kan dapat membantu juga untuk pertumbuhan penjualan. Seperti itu sih. Apa yang terjadi jika hukum bisnis tidak dipatuhi oleh pelaku usaha? Jelaskan menurut pendapat saudara. Jadi, jika hukum bisnis tidak dipatuhi oleh pelaku usaha itu, berbagai konsekuensi negatif dapat timbul, baik bagi pelaku usaha itu sendiri, pihak lain yang terlibat, maupun lingkungan bisnis secara keseluruhan. Yang pertama itu bisa ada sanksi hukum dan denda. Kemudian yang kedua itu ada kerusakan reputasi, bisa merusak reputasi dari perusahaan kita. Kemudian bisa ada juga kerugian finansial. Kemudian ada gangguan operasional, hubungan buruk dengan pemangku kepentingan, seperti kehilangan kepercayaan dari investor atau dari pemasok ataupun mitra bisnis. Kemudian dampak sosial lingkungan, dampak negatif terhadap karyawan. Pelanggaran hukum ketenaga kerjaan dapat merugikan karyawan, baik dalam bentuk kondisi kerja yang buruk, upah yang tidak dibayar, atau hak-hak karyawan yang dilanggar. Kemudian kerusakan lingkungan. Pelanggaran hukum lingkungan dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada lingkungan, yang tidak hanya merugikan masyarakat luas, tapi juga dapat menimbulkan biaya pemulihan yang tinggi bagi perusahaan. Itu kan dapat boncos ya. Kemudian juga ada penurunan daya saing, kurangnya inovasi dan pertumbuhan. Jadi, waktu dan sumber dana yang dihabiskan untuk menangani masalah hukum itu bisa lebih baik digunakan untuk inovasi dan pengembangan bisnis. Pelanggaran hukum juga bisa menghalangi pertumbuhan perusahaan dan memperlambat kemajuan kompetitif. Kesimpulannya sih, ketidakpatuhan terhadap hukum bisnis dapat membawa dampak serius dan merugikan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam operasional bisnis mereka. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan yang saya jelaskan dapat mudah dipahami ya. Oke, mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.